kedua fotosintesis jadi banyak. Jadi kan orang bisa mengatakan apapun nih anti fotosintesis berdasarkan kemampuan mereka masing-masing. Wah, anti klorofil, zat hijau daun, betul apa salah? Salah. Apakah daun semuanya berwarna hijau? Nah itu yang sekarang berarti kalau daun bayam merah nggak bisa dong dia berfotosintesis. Nah itu yang harus jadi perhatian. Jangan sampai mengartikan klorofil itu zat hijau daun. Artinya yang dulu seperti itu waktu kita SD, tapi sekarang tidak boleh. Adalah apa? Bukan zat hijau daun, bukan. Ada artinya sendiri. Jadi kalau zat hijau daun nanti di rumah dia bawain pohon bayam merah ini nggak bisa fotosintesis. Apa jadinya? Ada pohon buah jeruk purut warna daunnya kuning. Kok dia bisa berbuah? Katanya yang bisa melakukan fotosintesis adalah yang hijau daun. Artikan nanti klorofil. Mikir anak. Kalau kita jelaskan klorofil artinya zat hijau daun. Bagaimana kalau kita ada orang protes, murid protes ke depan, Pak, di rumah saya punya pohonan warnanya kuning, warnanya merah, warnanya biru, kan macam-macam sekarang pohonan. Berarti pohonan itu bisa cepat mati dong. Ada kelainan boleh Pak? Hah? Ada kelainan. Oh enggak, pohon kan boleh berwarna-warni. Nah ini yang harus kita menjadi perhatian kita. Seperti bayam merah, karena itu bukan hijau dia. Nah, jadinya artinya apa? Ke model pembelajaran diskusikan. Kita memberikan kesimpulan. Kesimpulan kita, anak-anak kesimpulan sementara, kita kesimpulan yang benar. Buka Mbak Google-nya. Jauh sini Pak kata Google. Hah? Kata dia pewarna hijau alami. Nah, pewarna daun. Pewarna Jadi, daun alami. alami. Jangan ada kata hijau, nanti kamu salah. Pewarna. Pewarna alami pada daun. Seringkali kita karena kita sering memakai klorofil zat hijau daun, sehingga anak-anak kedokteran dibahas. Berarti salah, guru saya dulu salah. Benar. Siapa yang terbahas? Kesini. Jadi bagi dia itu suatu saat menggantikan kita sebagai guru. Itu digantikan. Jadi disebutkan, guru saya menyebutkan klorofil zat hijau daun. Salah anak-anak, kita ganti sekarang. Itu namanya kesepakatan. Seperti Bapak Ibu menyebutkan ini tangan kanan, ini tangan kiri. Kalau diganti nggak boleh nggak ini tangan kanan, ini tangan kiri? Boleh, kalau sepakat. Namanya kesepakatan. Ya, ingat kesepakatan. Oke. Jadi LKPD tidak harus jawaban pasti. Jawabannya boleh tidak pasti. Sehingga akhirnya bisa menjadi bahan diskusi teman-teman di kelas. Selalu ada bahan diskusi. Yang paling hebat, yang saya melihat kelas yang sudah sesuai, kelas Pak Sarif sudah. Jadi modelnya bangkunya beda-beda. Jadi jangan ke depan begini, sekarang udah nggak boleh nih model begini. Puterin. Nggak boleh model begini. Kelas Bu Wanda sudah bisa. Bu Wati besok harus berubah, Bu Ronja berubah. Tidak boleh lagi model monoton begini. Pak, saya guru mapel agama, boleh nggak saya rubah? Boleh. Kelasnya pembelajarannya geser, geser, ya geser. Jadi jangan sampai modelnya selalu seperti ini. Seperti ini berarti kekuasaan tetap pada guru. Kekuasaan kan sekarang bertumpu pada peserta didik. Jadi jangan sampai besok, ayo kita ubah model kelasnya, model U, model A, kayak model C, kayak bebas. Nah ini LKPD fotosintesis. Pak gimana yang lainnya? Baru 2 LKPD. Oh ya mati ajar ya. Sama nggak dulu di K13 RPP K13 ada materi ajar? Bahan ajar. Ya, sekarang materi ajar. Dengan siklus boleh nggak? Boleh ditampilkan. Makanya satu tema atau satu mapel itu cuma 28 halaman. Ini kita buat kemarin baru satu sisi aja udah ada yang 12 halaman. Mudah-mudahan kalau udah jadi tuh kita bisa lihat, nah ini linknya. Nah, nilainya bisa diklik. Coba. Bener nggak dia? Oh bener Pak. Berarti nggak bohong. Kadang-kadang kita nggak bisa klik. Makanya waktu saya pelatihan, Bu, wadah ini kenapa nggak bisa warna biru? Enter aja Pak, enter. Ini siklus. Ini berarti kan materi ini kan nggak
harus di print semuanya kan. Iya. Kalau di print 32 halaman, kita hanya bisa memberikan link ujungnya. Ini buat pelajaran kita karena RPP itu milik kita, bukan milik murid. Jadi kan bisa kita buka RPP-nya atau modul ajarnya. Seringkali modul ajar atau RPP di kelas bukan sebagai patokan pedoman kita dalam KBM, tapi dalam administrasi aja, kumpulan orang administrasi mengumpulkan modul ajar seperti ini. Jadi nggak perlu di print materi ajar, cuma depannya aja. Udah, kita buat. Gimana kalau kita membuat bentuk yang lain? Nah, apa sih tes akhirnya, Pak? Nah, ini ada lagi nih. Kemarin pembelajaran baru. Pak Slamet, yang penting tuh formatif atau sumatif? Yang penting formatif atau sumatif? Formatif. Salah. Hah? Ternyata sumatif. Wah. Yang dimasukin ke rapot hanya somatik. Sumatif. Sumatif Jadi kan Nah, kalau formatif kan dimasukin ke rapot dan boleh. Nah, Karena formatif kan ini kan Perbaikan formatif pembelajaran, ini LKPD. Formatif kan kalau formatif itu perbaikan pembelajaran. nah, misalnya di kelas. Jadi itu pertanyaannya, makanya saya jawab sumatif. Orang-orang penjawab formatif gitu kan. Iya, sama. Saya mikirnya yang ditanyakan akhir dari formatif itu sumatif. Yang perlu adalah sumatif. Karena formatif tidak perlu berupa angka kan? Iya. Boleh nggak? Boleh. Ini susah kan coba mas. Iya, benar. Ya. Kayak tadi LKPD-nya berupa fotosintesis, penilaiannya kita saru. Saru itu bahasa Indonesia apa ya? Sama-sama. Sama-sama. Kan susah kelihatannya. Orang sholat, menurut kita benarnya gimana kakinya menurut ini? Lah kita harus paham banget. Berwudu yang benar bagaimana? Emang kita perhatiin sebenarnya nggak bisa kan? Ayo barengan gini. Langkahnya ada, misalnya langkah wudu 1 sampai 8. Kalau dia melakukan 1 sampai 4 nilainya apa? 1 sampai 6 nilainya apa? Kalau genap sampai 8 nilainya apa? Harus dibuat namanya rubrik penilaian. Itu yang belum dibuat oleh teman-teman di Jatimekar 1. Ini tadi udah kita buka, oh benar. PowerPoint-nya ini PowerPoint-nya. Kita lihat tadi, benar nggak ya dibuatin? Kadang-kadang kita nggak membuat, satu nggak membuat. Ini LKPD-nya. Jadi perbedaan LKPD yang jawaban pasti sama jawaban pasti. Materi ajarnya cuma sedikit. Kenapa? Kalau dicetak semua 62 halaman, tebel. Orang malas membuat modul ajar. Modul ajar bisa dibuat melalui link-linknya. Nih link-linknya. Ya. Sekarang fotostesisnya, gambarnya. Anak menarik. Ini menarik anak-anak. Oh iya, ada refleksi. Setiap pembelajaran selalu ada refleksi. Tidak pernah kita lakukan kemarin mengadakan supervisi di kelas. Saya tidak ada satupun guru yang melakukan refleksi. Kenapa? Selalu ditutup, cepet banget ditutup. Anak-anak sampai di sini dulu ya pembelajarannya. Minggu depan kita akan mempelajari lagi. Itu bukan refleksi. Sebelum ditutup ada refleksinya. Apa sih guna refleksi? Biar tahu kemampuan anak dan kemampuan guru dalam pencapaian pembelajaran. Tujuan pembelajarannya tercapai atau tidak si guru tersebut. Si anak refleksinya mengerti atau tidak. Refleksi yang paling mudah di sini pertanyaannya, hal apa yang menyenangkan dari pembelajaran hari ini? Anak-anak jawab. Video Bu Guru. Nah, tuh. Bu Ayu kemarin di bahasa Inggris sudah memulai, tapi tidak ada sampai kliknya. Cuma anak-anak kita akhiri ini pembelajaran tadi sudah dimulai, tapi belum ngeklik. Nah, yang kemarin turn up, lampu merah, ngapain lampu merah kita tungguin? Kalau hijau jalan, ngapain lama-lama nungguin warna merah? Kalau warna hijau kita jalan, ya udah jalan aja dah. Nah, itu gunain lampu merah. Ini refleksi, refleksi itu bahasa kepada anak. Bagaimana kegiatan pembelajaran hari ini yang sulit? Itu Bu, saya menggambar. Kan tidak semua anak kita bisa menggambar. Bagaimana bisa menggambar? Boleh kita kasih? Dulu ada yang namanya karbon. Dulu. Buat mesin tik. Nah, karbon buat mesin tik. Sekarang ada alat di alatnya. Harganya cuma 5.000, isinya 10, cuma 5 perak. Kecil-kecil segini. Tempel gambar di sini, tempel ke buku gini. Sudah semakin maju anak-anak kita.
Jadi Jasmine nggak pernah nangis lagi, beli aja, beli ini ya, Dilajada ya, tempelin. Ini refleksi. Jadi bisa melihat sejauh mana anak memahami. Artinya TP, tujuan pembelajaran yang kita lakukan sesuai apa enggak tadi. Kalau nggak sesuai, ada yang namanya diformatifkan. Oh iya, apalagi nih? Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki atau mempertahankan hasil belajarmu? Coba apa? Saya bertanya kepada teman yang bisa, saya mau kerja kelompok, saya bla bla bla. Silakan masing-masing anak. Tidak dikasih nilai, kasihnya apa? Bintang, jempol, senyum. Apresiasinya kita. Ini karena ini fase B, dianggap kelas dewasa. Kalau kelas 1 cuma dikasih emosi. Gambar di bawah tulisan, nanti ada nggak bisa baca nangis, nggak bisa baca, nggak bisa pulang-pulang. Jadi refleksinya berbeda-beda berdasarkan kelas dan kemampuan peserta didik. Kasih bintang, oh bintang 1 apa di sini? Nih, kasih keterangannya. Kasih keterangan. Kalau kamu berupa bintang, kasih keterangan. Berupa jempol, kasih keterangan. Berupa tanda maaf, kasih keterangan. Kasih keterangannya apa? Jadi biasakan memberikan nilai. Jadi jangan sampai Bapak Ibu di Jatimekar 1 formatif terus tapi nggak pernah dinilai. Oke, bisa. Sumber belajar sama. Harus ada sumber belajarnya. Tadi sini dilihat ada videonya, sehabis videonya 3. Buku IPAS kurikulum Merdeka kelas 4. Pak ada lagi buku tematik. Makin lama makin kesini buku semakin ramping. Dulu kurikulum 94 hafalannya banyak. Saya lebih senang memakai buku 94 IPA-nya karena lebih bagus. Oke. Baru 1 yang mana nih? Nggak ada minuman ya? Nah, sumber nggak kasih minum Ya, sumber minum. Itu air, itu air, itu Pak. Lupa saya bawa dari hotel Pak. Jauh. Dari hotel Santika, iya itu. Dari Santika itu Pak. Cuman kuenya dibawain Pak. Sama kan? Oke, sekarang kita ke modul ajar kedua. Apa tuh Nah, Pak? sama kelas 4. Nanti kelas 5 kelas 6. Udah saya kirim ke grup AMBK, jadi Bapak Ibu bisa mengikuti itu. Jadi modul ajar jangan dipecah. Kalau satu tema alat indra semuanya. Jangan alat indra minggu ini, besok dipotong-potong lagi. Ini bisa dibuat melalui Pak. Canva. Aduh, saya belum bisa Canva lagi. Belajar sama Bu Arda. Oke. Daftar dulu Yun. Beda nggak dengan yang tadi? Beda. Beda informasi Yang umumnya. foto. Pak, boleh nggak di sini saya kasih foto kita? Fotonya Bu Romja, kemarin Bu Romja, Bu Ati kasih foto. Semuanya saya liatin. Karena contohnya ada foto. Fotonya manis kan? Nah ini contohnya. Capaiannya, capaian mengamati beda dengan yang pertama. Bedanya apa nanti kita lihat. Aku turunnya lewat. Capaian pembelajar fase B. Jadi duluan. Ini diferensi. Diferensiasi. FPP Diferensiasi. Diferensi. Ini yang PP berdiferensi. Asik udah ada, minta sama Bapak. Kelas 4-nya ini Kenapa kelas 4 di mana? nanti saya kasih. Ah, Bu, ada. Tenang Bu, Bapak banyak simpenannya. Wajib diminta. Oke, sama ATP-nya alat tujuan pembelajar. Tadinya nggak ada ATP-nya tadi kan, langsung TP kan, boleh nggak? Boleh. Karena yang wajib kan TP. Ya, TP, betul. TP. Sama, Pak, ini kodenya ada, sudah dibuka apa dibelah belum? CP, TP, ATP, sudah dibelah belum? Belum. Ya besok kebelah. CP 2022, kalau pakai 2021 hitungannya masih pakai triliun bilion. Sekarang kalau pakai 2022 hanya sampai 10.000. Sampai jutaan, Pak. Oke. Nah, ini yang buatnya. Lihat tujuan pembelajaran ada pertemuan pertama. Di RPP-nya dikasih tanggal sama Bapak Ibu di pertemuan pertama di tanggal berapa? Oh, hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022.
sudah dilakukan, kasih contreng. Oh ya ini sudah nih, bulannya sudah tercapai kalau ibu kasih tanggal. Jangan jadi kasih tanggal. Setelah dilakukan beri tanggal di modul ajarnya. Ini sampai CP ke 5 kali pertemuan. 1 kali pertemuan 3 kali 35 menit. Oh, berapa kali nih? Sampai terakhirnya. Berarti kalau dia pertemuannya seminggu 2 kali, 1 bulan. Berarti satu modul itu bisa sebulan ya kalau misalnya? Bisa lebih, minimal 1 bulan. Kalau kita membuatnya modulnya seperti ini, artinya enggak kita pisah. Kemarin Bu Ati, Bu Wanda, Bu Ayu memisah. Nih, Ya kemarin kelas 5 juga Pak, saya nerangin semuanya. Cuman nih, Nggak bisa. yang di kelas 5 kemarin cuma ada telinga sama mata. nah, telinga dulu di pertemuan Iya, 1, telinga bisa telinga. dibagi-bagi nggak? Bisa. Bisa, Bagian bisa, dalam, tengah, bagian tengah, bisa kan? Iya. Di pertemuan 1, nah itu yang mau saya inginkan. Jadi teman-teman guru di kelas, di lapangan mengerti. mata telinga kemarin. Iya kan sinar mata sinar terus kalau telinga Bunyi. sama bunyi. Iya. Itu sih beda-beda kan? Iya. Bisa lebih dari 6 pertemuan nggak? Lebih Bisa. Oh. Bisa 1 bulan setengah sampai 2 bulan. Diselesaikan dalam 1 kali pertemuan. Ampun, apa yang bisa dilakukan anak-anak? Kemarin satu bab itu mata. Salah Iya, artinya. di buku satu bab. Ini kan saya bilangin, Pak Haji Suganti mengatakan jangan melihat buku. Kalau melihat buku, bukunya kita habisin 1 hari udah selesai pembelajaran. Artinya kita sendiri kemampuan anak Nggak di mampu, kelas. Pak Nano nggak mampu lah. Saya bahas aja Iya, yang satu kemarin tema. itu kalau di Masa buku satu itu hari. perbab ya, buat saya sendiri. Enggak sama. Nah, Boleh per bab itu artinya dipisah lagi. Misalnya babnya telinga. Telinga itu terbagi, telinga bagian luar, bagian tengah, bagian dalam. Terus dibuka lagi. Daun telinga, ditulis di daun telinga, apa guna daun telinga ini? Buat cantelan panci kan nggak mungkin. Yoi. Di dalamnya apa? 1 hari ini 1 pertemuan tentang cantelan panci, silakan. Boleh kalau gitu kan. Boleh. Ngomongin gitu. Jadi jangan telinga semuanya dibahas. Karena 1 bulan 1 buku. Ke buku-buku kurikulum Merdeka itu tipis-tipis, berwarna. Nah, kita habis 1 bulan saya yakin selesai. Padahal buat 1 semester. Dan materinya juga sedikit banget Pak. Iya, Kita nah nyari kita yang lagi. mengembangkan, Hah? makanya saya Baca di katakan. YouTube, nyari bahan-bahannya. Ya, artinya Materi. Infokus itu bagian dari media pembelajaran bukan? Infokus, Enggak alat. alat atau bahan pembelajaran. Sarana. Ya. Sarana Pak. Kalau media pembelajaran ibu bikin sendiri. Bikinnya dari mana? Gambar telinga, dari kardus diguntingin. Oh telinga, anak masuk telinga. Aku buatin. Kalau bicara telinga, boleh nggak bicara cotton bud? Bisa. Nah itu dia. Jadi nggak masuk. Boleh bicara dari kuping nggak? Boleh. Obat tetes boleh nggak? Boleh. Nah, itu dia. Nah itu yang saya inginkan. Jadinya nggak pernah kehabisan bahan. Boleh dong. Korek kuping yang baik gimana? Kok pakai cotton bud katanya kusuruk-suruk semuanya. Tadi beli apa? Baik kayak gini aja gitu kan. Ini kita terangkan. Tergantung jenis Telinga potongan itu telinga. bagian terpenting Ada yang keras, dari ada yang enggak. alat tubuh kita. Gendang telinga itu ada berapa macam? Coba gendang telinga. Nantinya ada satu. Berapa macam? Satu. Satu. Terbatas aja dia. Nah. Kuping, hidung, dan mulut kenapa bisa jadi satu? Yang menjadikan satu apa itu namanya? THT. Saluran apa? Hah? Saluran estasius. Estasius. Kalau orang punya penyakit sinusitis, Sinus. saluran estasiusnya yang dioperasi, bukan hidungnya dibongkar. Makanya tetap meler. Karena dokternya baru, akhirnya dokter India datang. Kenapa hidungnya jadi somplak? Wah, antis ya. Jadi saluran estasius. Karena kelendir. Seringkali kita kalau batuk, ingusan ada lendirnya kan? Iya. Bisa masuk ke sini kan? Iya. Kalau COVID itu dia lendir sama. Nah itu adanya di saluran estasius. Kalau orang pilek pasti budak. Nah, itu Pak. Pasti budak. Kan nyumbang. Orang hamil yakin budak juga. Kok gitu? Yakin. Tanya Bu Ayu. Emang iya kan? Iya. Yakin. Yakin. Udah di mana ya? Nah, kayak saya ajarkan. Cuma kayak agak Dan ada budak kayak budak. Kayak orang kemasukan air.
Nah, saya ajarkan tadi ya. Tapi Kenapa orang dulu, hamil? Ajarin. Tapi bener kenapa di telinga Pak? Nanti buku sambil nanti baru tahu. Iya. Tolong nanti Ya, dituliskan. saya yakin bingung saya tanyain. Ya, Ya, berisi. benar, Bayu, benar kan? Boleh berisi. Masa. Jadi si anak kita itu prosesnya setelah usia 3 bulan baru terasa budak karena kaki dia sudah menendang. Cek kanan kiri, kanan situ. Kita ngerasa kayak budak gitu. Padahal nggak apa-apa, cuman kita yang merasa. Nggak apa-apa diperiksa sama dokter. Enggak Pak, enggak budak istri Bapak. Enggak. Tapi istri kita, lo kedengerannya kayak berdengung terus. Perasaan. Oke, namanya sugesti. Nah, kalau orang budak kagak lagi hamil. Itu baru perlu diperiksa. Oke, saya. Ke THT. Sekali lagi kalau yang membuat tujuan pembelajaran dibagi seperti ini, nih setelah habis pembelajaran ini diisi, ya tanggal diisi supaya tercapai. Pak, saya pertemuan 2 saya lewatin, saya ini dulu boleh nggak? Boleh. Kan tidak harus, ini kan cuma urutan kita aja. Kalau pembelajaran mana yang lebih penting? Kalau nggak bisa, ya nggak usah dilakukan. Ya. Kata kuncinya selalu ada kata kunci, keywordnya. Panca indera. Fungsi panca indera berupa mata, hidung, telinga, lidah, tangan, melihat, bla 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 bla. Oke. Kompetensi yang perlu dimiliki pengetahuan tentang panca indera dan fungsinya. Kita tadi bicara tentang apa nih? Panca indera. Panca indera. Satu-satu dia dibanyak kan? Iya. Pak, boleh nggak saya sampai 12? Boleh. Tergantung kemampuan peserta didik kita. Karena itu tidak ada modul ajar yang sama. Beda-beda. Kelas Bu Wardah tidak mungkin sama dengan kelas Bu Sri. Karena murid Bu Wardah berbeda dengan murid Bu Sri. Pak Nano nggak bisa sama dengan Bu Pupus. Karena berbeda. Nah, ini sama semuanya. Kita sama Pak. Kok bisa sama? Lah, muridnya beda-beda. Sama badannya Pak. Apalagi anak saya, Pak. Sama Jadi rusuhnya ya. tidak bisa sama. Apa yang membedakan? Anak ABK. Itulah yang namanya FPP berdiferensi, membedakan. Nggak mungkin sama hasilnya. Nanti dikasih soal sama Bu Ada lebih tinggi, kelas Bu Sri nilai jelek-jelek. Orang tua nyalahin guru nggak bisa ngajar. Padahal karena ngasih soalnya nggak sesuai dengan keadaan peserta didik. Ya. Bisa ya? Bisa kan Pak Nana tadi? Kan kita sama ya. Nah, pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik kita ini belum masuk ke kegiatan awal. Iya. Apa panca indera yang kamu ketahui? Beda-beda kan anak kan? Iya. Dia tahunya cuma 3, 2, 1 terserah. Ini kelas berapa sih? Empat. Kelas Empat. 4. Kok di kelas ini diulang lagi ya? Iya. Kelas 3 pengulangan, tapi dia terperinci. Coba pakai sinar. Nah, lebih itu lah. Ada Supaya cahaya. bisa melihat ada Bisa cahaya ya? gitu loh. Kalau dia cuma alat inderanya, kalau kita gunanya. Setelah Tapi dia bisa. tahu macam-macam panca indera, dia tahu fungsinya dong. Iya. Mata buat apa? Melihat. Nah, Hidung membau. Iya. Buat nyium Pak hidung. Iya, cium aja siapa aja. cibun. Cibur. Bubur juga Apa wajib aku mau buburnya. nanya, letak perbedaannya itu di bagian Awal. Tampilan awal. Selebihnya sama di sini. Sebenarnya cuma modul aja tuh sama dengan NPP. Kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan akhir. udah selesai. Ya kok kayak guru bidang tuh. Ya, sama. Kelas A sama kelas B kan sama-sama kelas A. Nah, bedakan, membedakannya, bilang guru bidang. Membedakannya di sini, Pak. di kegiatan intinya Benar, di sini, di tujuan pembelajarannya. Di TP. Di TP-nya beda. sesuai dengan kemampuan anak. Iya, di TP-nya. Anak itu Berarti kalau di yang kelas bisa Pak, kelas 1A TP-nya nggak usah ada pembuatan craft. Nggak bisa pasti dia kan. Iya. Langsung aja 3. Boleh. Ini kan bebas. Pak, saya kelas 1A hanya 4, kelas 1B-nya ada 6. Boleh. Kan beda. Sama. Iya. Jadi beda-beda. Pak, boleh sama? Boleh saja. Tapi inti pembelajarannya berbeda. Nanti kita lihat yang membedakan lagi. Yang pertama di TP. Nggak bisa sama tujuannya. Mau disamakan semua nggak boleh. Orang udah bisa, anak-anak ngapain lagi dimasukkan di sini? Kan ada sebelum akhir pembelajaran, ada namanya refleksi tadi kan? Nah, kita bisa ngukur dari refleksi itu. Oh, pembelajaran mau dilanjutkan besok nih. Setelah melalui kegiatan menggambar diri, mampu mengenal panca indera. Menggambar diri itu bukan anak-anak suruh gambar.
Kan saya bilang tadi, tidak semua siswa bisa menggambar. Betul. Menggambar diri itu melihat. Mencerita. Dua mata saya Nyanyi. nyanyiin Hidup gembira. saya Itu. malam. Ya, bisa ya? Kuping Nyanyi. saya Kring 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 ada sepeda, sepedaku roda dua. Ya, nyanyiin. Jadi sambil bernyanyi. Ya. Kadang-kadang kita nyanyi malah malu, joget. Pamit malu Pak kalau nyanyi Pak. Joget sendiri. Saya suka nyanyiin. Karena anaknya kabur kok saya. Iya. Saya kalau nyanyi juga jadi teman Pak. Bukan, kita awalnya mengawali. Kalau nyanyi nggak usah, makanya kita Miss Julpa tukang penyanyi, nyanyi mulu. Ya. Jadi kita buat nggak ada. Oke, bisa yang tadi pertanyaan dari Pak Hamid. Nah, pertanyaan pemantik ini kenapa harus tampilkan? Berbeda-beda, pemantiknya kelasnya berbeda-beda kan? Pak sama-sama kelas 1, tapi kan paralelnya berbeda. Ada yang A, ada yang B, ada yang C, ada yang D. Beda-beda. Jadi nggak harus melalui pengetahuan IT yang tinggi, pakai coding, pakai ini LMS lemes nanti. Pembelajaran kita adalah pembelajaran yang bisa ditiru oleh semua orang. Bukan orang lain menirukan. Nah, profil pelajar Pancasila. Pak, 6-6-nya Pak, boleh nggak? Boleh. Boleh. Asal Asal di kegiatan intinya ada, mencapai. di LKPD-nya ada. Yang mana? Beriman bertakwa kepada Tuhan Maha Esa. Tadi lagu. Berdoa. Dua mata, lah bukan matanya. Mata kamu berapa dua? Ada nggak orang yang matanya satu? Ada. Ada. Alhamdulillah kita bersyukur yang diberikan oleh Allah panca indera kita sesuai. Sempurna. Sesuai kan nomor satu ini tercapai. Iya. Nah, ya bisa kan? Berkebinekaan global. Bisa melihat mata kamu warnanya apa di matamu? Ada merah, ada yang biru, ada yang ungu. Oh, merah sakit mah. Ya, ini berkebinekaan global. Jadi bisa melihat tercapai. Gotong royong tercapai juga. Halo, ya deh, kenapa deh? Halo, ya deh. Hujan. Hujan Pak. Hujan kakak. Hujan ada jemput. Langsung begini. Aman mulu Pak. Absen mulu. Yun. Minta sama Pak Haji. Pak Haji minta absen udah. Oke. Nah, ini prasarananya berbeda-beda tiap kelas. Kan kita udah difokus sarananya apa, internet, YouTube, lah, udah. Nah, Enggak, buat internet nggak nyampe ke sana. Sama kelasnya nggak Oke, jauh. dan yang kita mau beli nih ya, Nggak nyampe. bentar. Mudah-mudahan sampai. Kalau kemarin kekurangan gitu kita harus pakai yang begitu yang kakinya banyak. Nah, ini kegiatannya. Target peserta didik nih, peserta didik reguler. Kita reguler apa enggak? Enggak. 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 Ada yang enggak. Nah, cap. Satu kalau peserta didik, satu reguler, dua berkebutuhan khusus. Jawab. Tulis peserta didik regulernya 31. Nah, berapa berapa? Yang khusus. Jumlah peserta didiknya di bawahnya baru tulisannya berapa. Jangan semuanya, saya lihatin semuanya sama 32. Loh, muridnya yang datang saya hitungin. Makanya di kelas pasar saya hitungin. 32 dari mana dia dapat 32? Saya hitungin kemarin. Iya. Ada contohnya semuanya, Bu. Pak Ustadz Hamid, contohnya sama semuanya karena contohnya 32. Wah, Contoh. kelas saya masa 32 sih. Ya, ketersediaan materi. Ya, tinggi apa enggak? Ya. Model pembelajaran ya kita lihat, alat ada printable, gambar, artinya gambar. Gambar itu kita print aja, nama printable kan kita print dari Print. mana aja kita bisa kita Print di print. atas meja, print Ya. Kamu Nah, peralatan kebutuhan siswa ini sudah saya Pak, perkiraan biaya 75.000. Korlasnya, kalau enggak itu kan makanya saya sampaikan ke buatnya apa yang dibutuhkan. Biar kita bisa menyediakan alat dan bahan buat pembelajaran. Besok buat RKS, ATK-nya kita benar-benar kita pantengin. Jangan beli buku polio mulu Pak, nggak berguna Pak. Lah karena di atasnya ada, masih nggak dibeliin. Nah, nanti buat kepala sekolah dikantongin, masih nggak mau. Makanya besok harus buat, dibutuhin apa? Jadi jangan
tergantung kepala sekolah, tergantung Pak Sudi. Stick note, Pak. Apa? Stick Stick note, note. stick note kemarin Buati minta stick note di Buati ya? Minta stick note nanti dibeliin ya, ini. Terus lembar kerja yang kertas itu burem, Pak, yang selembar-selembar gitu ya. Nah, yang kertas burung itu agak susah nyarinya. Belum, kayaknya nggak bisa. Agak susah nyarinya. Cetakan, Pak. Oh, Agak itu namanya Itu kertas bungkus. kertas Nah. roti. roti Oh, ya. yang buat Roti. gitu. Nah gitu nggak bisa Buat ngitung gitu. Bukan, kalau kita kerja kelompok yang lebar tuh yang ditempel-tempel, jadi kita Oh, maju-maju itu loh, ada. Pak. Ada. Kita pakai itu aja, jangan pakai itu, pakai namanya Kirain karton aja. Karton. Karton aja ya. Oke. Yang Tapi karton bakal mahalan kalau itu kan tipis ya. Kalau karton kan nempelnya susah. Oh, Nggak bisa. Kita nggak bisa lembar 2 lembar. Nah, ini dia. Stop. Jangan debat soal itu lagi. Debat modul. Ayu sama Aisyah. Debat. Pak, di pertemuan 1 harus ada 3 kegiatan. Ada kegiatan awal, pembuka, kegiatan inti, penutup. Jangan 1 sampai 6 kegiatannya 1 kayak kemarin Bu Romja. 1. Ini pertemuannya sampai 12 kali. Kenapa cuma 1? Mana Bu Romjanya? Nanti besok ditanyain sama Pak Ustaz, Pak Supianto, kita diem aja sih, diem aja. Iya, Bang. Bantuin lah, Pak. Iya. Nah, ini kegiatan intinya tuh. Penutup ada lagi, kegiatan inti, penutup ada lagi, kegiatan inti sampai pertemuan 6 tadi. Oh, ada kegiatannya. Kegiatan pembuka, kegiatan inti, kegiatan penutup. Nah, refleksinya selalu ada refleksinya. Tipe refleksinya, Pak, yang buat yang kayak pertama saya nggak bisa, Pak. Saya pakai Canva, Pak. Kok saya nggak bisa? Ya. bisa pakai PPT kok. Nah, pakai PPT bisa tempelin. Pakai slide go bisa. Tempelin. Iya benar, go. Bisa ditampilkan kayak gini ke anak. PPT Bisa. sama motif-motifnya. Ini refleksi untuk peserta didik, refleksi guru. Apa tujuan belajar tercapai? Orang kita yang Nggak, ngajar Ami. tercapai nggak menurut kita? Sama. Nggak menurut orang Sama lain. ada tampilan Pasti sudah nilai bagus. pasti bagus. Tidak ada nilai Download, itu mah. kegiatan supervisi yang jelek. Karena semua guru mempunyai tipe pembelajaran yang berbeda-beda. Yang perlu dibenahi adalah cara mengajarnya yang belum tepat caranya. Kayak Pak Ustadz Hamid divideokan, ngumpul semuanya, ngeliatin apa? Ngeliatin tukang keong, apa-apa itu. Beda-beda, jadi harus dibagi. Sudah benar model pembelajarannya belajar pasar. Ini umum semuanya satu tempat begini. Jadi saya bingung bisa lagi ngapain itu orang. Ikan, Pak, ikan yang gabut ya. Lagi ngadu ikan gapi apa masih bingung. Pas balik muka Nah, itu yang harus kita lakukan gimana caranya. Nah, Iya, Pak, benar. kan? Ya dipahami kan, saya kan melihat seperti sih sudah bagus, FPK modul acaranya bagus, kegiatan di lapangan yang nggak bagus. Ada anak diket-iket juga ada. Anak kita kayak lontong penjata diketin gitu, kayak ada lontong penjata diket-iketin tuh kan. Pengen sedikit itu romannya. Nah itu kelasnya udah sumpah mainnya begitu. Yang terjadi adalah ini main apaan, karet bukan ngumpul bareng iya. Jadi lebih baik memakai kayak ada yang tahu anak-anak konsumen tingkat 1 apa saja, kan konsumen terbagi-bagi. Jangan menyebutkan harimau. Besok di kegiatan tes tuh nggak ada nama harimau, nggak ada. Konsumen tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Di AKM ya, Pak. Ini nggak ada lagi harimau, nggak ada. Itu apa itu harimau? Nggak diajarin bu guru. Konsumen tingkat 1 nggak diajarin tingkat 1 apa tuh yang pertama kali makan tumbuhan. Konsumen tingkat 2 itu makan Iya, hewan. belalang, tahu Tingkat kan. 3 yang makan segalanya. Manusia. Manusia nanti. Nah itu yang jadi murid sekenanya nggak diajarin di kelas. Tingkat 1 apaan? Dipikir diajarin sama bu gurunya. Tingkatnya naik tingkat, bukan itu. Jadi tingkat 1 ini. Oh iya, bagikan. Siapa yang mau tingkat 1? Nah, anak suruh maju, udah kayak depile ini. Dadah. Jadi gajah-gajah gabungan. Kenapa pembelajaran harus dalam kelas? Boleh kan keluar kelas? Boleh. Kita itu selalu mempergunakan kelas sebagai pusat pembelajaran. Boleh di luar, boleh di halaman, seasar boleh. Itu Pak Iksan sudah benar, tapi dia kurang tepat. Karena sudah benar kemana Pak Iksan nih? Hah? Oh, sakit. Kok tahu Bu Sri sakit? Oh. Nah, refleksi. Ada refleksi, ada buat guru, ada buat murid. Dicantumkan. Nah, kriteria. Jadi jangan sampai ada bahasa mengajar
Anak-anak perhatikan ke depan. Ya ke depan, orang menuju ke depan. Anak-anak perhatikan, udah gak usah. Anak-anak perhatikan ke depan. Ini di depan, emang di depan kita. Jadi jangan membuat pilihan. Kalau kita di depan, oh emang di depan, nanti ada bahasa gitu. Anak-anak perhatikan. Nggak perlu ke depan. Anak-anak, ayo mundur. Jadi kata gini kan mundur. Kok bisa maju gitu, nggak perlu. Ayo anak-anak, kasih perintah. Gitu. Jadi seringkali kita menggunakan kata perintah yang salah. Tidak Anak-anak, ayo perhatikan ke depan. Ya, kita di tidak. depan, mereka di belakang. Nah, itu harus dilakukan oleh guru, mempergunakan kiasan bahasa yang bagus. Nah ini kriteria mengukur ketercapaian CP dan asesmen. Udah, tadi CP-nya, TP-nya, observasi kita lihat nih LKPD-nya. Pak, ada data pustaka, Mantap. ada orang menyebutnya juga sumber belajar. Boleh ganti namanya, ini ganti data pustaka. Tadi berapa tipe? Kalau glosarium apa bedanya, Pak? Glosarium udah nggak boleh. Sekarang udah nggak boleh. Pakai gloss. Oh. Udah nggak boleh. Dulu yang angkatan pertama kita masih pakai glosarium. Oh. Kita sudah nggak boleh. Kalau glosarium itu kan kosakata baru. Ya nggak usah. Oh, nggak usah. Nggak usah, tidak wajib dipergunakan. Oh, tidak wajib. Tidak wajib. Soalnya kemarin di modul ajar masih ada. Nah, kita bahan bacaan guru bener gak nih? Jurnal ilmiahnya diklik, coba bener gak nih? Jangan sampai Bu Ada masukin, oh bener, ada, sesuai. Asik. Tuh. Buatan Buati. Bu Ada ya? Buati besok Buati ke Surabaya ya. Hei. Buat ke Surabaya. Sip. Ya, mana RTP siklus nih, siklus tungguan. Kata Buati. Udah Nggak buat denger ini apa? Surabaya ya. Ayo supaya nonton Liga 1. Surabaya Oke. ketemu. Nggak mati. Kita lihat LKPD-nya yang membedakan apa sih? Nah, KPD-nya alat indra tadi sudah saya berikan yang LKPD-nya. Saya selalu membedakan LKPD. Jangan-jangan Nah ini panca indera bisa e-booknya panca indera kan dicari sendiri sumber belajarnya macam-macam. Nah, oh ada materi pengayaan, oh baru, boleh nggak? Ada materi pengayaan dan Remedial. remedial, wajib dimasukkan. Masukin. Nah, kasih bahan bacaan kalau pengayaan, tidak harus tes. Seringkali remedial dan pengayaan tes berupa penilaian angka. Sekarang udah nggak wajib. Tes UMPTN berubah sekarang, nggak lagi pengetahuan. Semuanya AKM literasi berbasis bahasa Inggris. Kalau dari sekarang dari SD lesin bahasa Inggris saja. Kata kembar, ya lesin Jasmine Queen bahasa Inggris ya. Bener, akhirnya bahasa Inggris. Pekerjaan tesnya bahasa Inggris. Gak lulus bahasa Inggris nggak bisa. Bu Ayu semua nanti dapat kerjaan. Hello. Hello, Ayu. How are you? Thank you. Berarti Indonesia udah nggak ada dong. Iya, belum. Hancur. Belajar Inggris. Ah, Bu Ayu dan Pak Iksan itu, Pak. Bukan. Karena besok tidak diizinkan lagi laptop kita tahun 2025 mempergunakan bahasa Indonesia. Kalau laptopnya dari Cina, bahasanya bahasa Cina. Ya udah. Laptopnya dari Singapura, bahasa Inggris. Indonesia bikin dulu, Pak. Bikin Pak, bikin. Jirek itu dikirim tuh, jireknya tipis banget. Jirek. Jirek apa? Juan Terus saya dikirim tuh. Jirek apa 30 buatan? berapa juta, Pak? 34. 34 juta tuh. Itu merek. harganya. Mireknya Jirek punya Indonesia. Jirek. Punya Indonesia, Jirek. Bukan Advan, bukan. Advan itu rakitan, tapi punya Korea. Advan. Punya Korea isinya. Pak, ringkasan materinya tadi ada buat. Kita lihat nih berapa halaman sih sebenarnya. Banyak banget Pak. Sampai Ini 26. bikinnya berapa lama ya? Iya Pak. Sambil berjalan Bu di kelas. Bisa nggak gitu. Sambil nyusuin. Pak itu nggak boleh, Pak itu pornografi. Nah, Kan nggak boleh unsur pornografi. nggak ada Ada apa unsur. anak-anak? Ih, bajunya pakai itu kemana-mana. Nggak ada. Nggak ada. Dia pakai baju, berbaju. Pak tuh masuk angin begitu. Iya, oke. Ini Kelihatan ya. contohnya Indra. Ya kan, Bu Iwan. Oke, ini bahasa Inggris masuk si. Si seni. Kalau pelangi apa tuh Bu Ayu saya nggak ngerti. Atau baca Rainbow. Ini tes formatifnya. Pak, ada tes formatif. Sekarang ada tes formatifnya. Lakukan. Tadi remedial sama pengayaannya, Pak, liatin, Pak. Ya, nanti saya kasih. Ini udah saya di grup. Oh, udah. Sudah di grup. Sumatif ada Opat. Pak. Empat.
Mantul, mantul. Punya panca indera. Hot banget. Bukan hot lagi, panas. Iya. Anak suruh Ada. baca buku AKM aja. Iya, ini P3K baru diangkat kemarin 2021. Udah tua umurnya, seusia saya, dia umurnya 49 tahun. Wih. Nah, kita Masih kita berapa kali mau disuruh ngisi belum lagi tempat tempat tadi mau ngisi di sini dia. Saya suruh ngisi di sini supaya kita berbagi ilmu. Nah, contoh kebersamaan bersama. Dari orang mana tua. Pak? SD mana? Jagakarsa 0709. Oh, Jakarta ya? Jakarta Selatan. Kemarin pas pagi Jaksel, anak saya. Jaksel cuy. Oke, ini baru 1, 2 siklus sekarang. Tempatnya itu dong. Iya. Tadi sumber daya alam udah. Pelestarian Pas, sumber daya. Udah ada. Oke. Sekarang ke. Oke, berarti dari 3 saya kirimkan contoh 3 ke Bapak Ibu. Ayo kita mulai tahun 2022 kita mulai. Yuk. Mulai pelan-pelan di sininya. Sambil berjalan ya Pak. Ya sambil berjalan. Tiga. Saling Ada 2 apa 3? mengajarkan. Kayak Bu Sri, ayo ke Bu Arda bikin bedakannya di kegiatan awal, kegiatan inti sama penutupnya Bu Sri, jangan sama plak plak gitu. Plak sama persis. Ya, ini jangan harus berubah. Olahraga juga begitu Pak Sarul ya. Harus ada gambar-gambar, jangan tulisan semuanya. Karena RPP harus berbentuk yang bagus. Harus berguru nih kan. Ya, oke, saya berikan di grup, nanti saya berikan banyak contoh-contoh. Kelas 1, kelas 2, kelas 4, kelas 3, kelas 5, nanti saya berikan. Tugas Panamo di hari Sabtu sama Bu Arda. Ya Pak. Jangan lupa bisa kirimin ya. RPP berdiferensi iya. ini jadikan Word dulu, bisa kan? Bisa. Panamo bikin RPP berdiferensi. Asmen, kita ini dari pelestarian sumber daya alam mau ke siklus tumbuhan harus ada tes awal lagi. Ini tes awal cuma di bulan Juni doang. Tes awal kognitif ya Pak. Iya. Jadi jangan hanya 1 kali tes awal. Berkala. Nah, jadi setiap setiap mau kali mengganti beda. dari pelestarian sumber daya alam ke panca indera, dari panca indera ke siklus tumbuhan ada tes. Pretest Ya, namanya. namanya Pre- tes awal. Awas. Tes awal ingat tidak mengukur Kemampuan kemampuan kognitif. tetapi mengukur ketertarikan Kesiapan pada belajar. pembelajaran, Kesiapan belajar. kesiapan belajar peserta didik, Minat. kesiapan orang tua mendampingi peserta didik, kesiapan anak belajar. Jadi dia berbangka. Gaya Hasil belajar. 8, ya. Gaya belajarnya Pak. Kalau gaya belajar itu adalah kesiapan anak, bagiannya adalah gaya belajar. Pak, gaya belajar saya melihat, mendengar dan sebagainya, itu namanya diferensi. Yes. Ada anak, kalau ibu lihat matanya dijorong-jorong, pindah ke depan. Anak yang senang mendengarkan, nggak memperhatikan, duduk aja sambil dengerin, nilainya bagus, berarti dia gaya belajarnya melalui Audio. Oke, bedakan. Nah, dari sini Pak, sekarang ada nggak KKM? Nggak ada. Kemudian menyebutkannya KKTP. ini dia, KKTP. Modul seperti apa sih membuatnya? Bagaimana sih Pak? Nah, ini dia menentukan kriteria ketercapaian. KKM-nya nggak ada, KKTP-nya. Yang kita buka pertama kali adalah perubahan KKM menjadi KKTP dari sini. Oh iya. Apa yang berubah? Pulang harian. Ini dibaca dulu nih Permendikbudnya. Jangan nggak dibaca. Buat dibaca. Kata itu buat. penilaian menjadi asesmen. Ulangan harian menjadi diagnostik. Ulangan tengah jadi formatif. Ulangan Semester? sumatif. Ini kesalahan lagi. Harusnya Artinya? sumatif terus. Nah, Yang semester sumatif. Makanya kita menyebutnya nggak boleh ulangan tengah semester, sumatif tengah, Semester. karena kita mau ambil sebagai nilai. Sumatif rapot. Kalau disebut formatif nggak boleh dijadikan nilai rapor. Nanti saya berikan penilaiannya yang bagaimana yang termasuk sumatif, bagaimana yang termasuk formatif. Oke, KKM, KKTP-nya yuk saya buat lagi. Nah, formatif gimana sih? Peraturan Menteri tahun 21 ayat 7 dan 8.
Penilaian sumatif, penilaian pencapaian hasil belajar peserta didik. Sumatif, ingat, ini kita tengah semester ini sumatif kan? Iya. Artinya itu yang nilai kita masukkan, bukan nilai formatif Harian. yang namanya penilaian harian. Karena penilaian harian tidak melulu berupa angka, tapi bisa berupa deskripsi. Deskripsi. Oke. Penilaian sikap. Nah, saya buat apa nih? Buat kenaikan kelas, buat lulusan satuan pendidikan. Disebut kriteria. Apalagi yang keduanya, KKTP, deskripsi kemampuan yang perlu diperlihatkan atau didemonstrasikan peserta didik sebagai bukti bahwa ia telah mencapai tujuan pembelajaran. Apa contohnya? Makanya jangan sembarangan memilih SPDP. Yang pertama tari dipilih, yang kedua dipilih seni rupa. Tugas pertama adalah kemarin anak-anak menarikan tarian daerah. Buat rubrik penilaian, nari daerah semuanya bisa kita nilai. Gimana cari nilainya? Oh, yang pakaiannya bagus? Enggak. Nomor satu adalah gerakannya. Gerakan. Sesuai enggak urutannya. Nomor dua, kelengkapan pakaiannya. Nomor tiga, sikapnya. Kalau nari itu rata-rata. Ekspresi. Kenapa Kota Bekasi nggak bisa tampil ke provinsi? Karena yang juara tari pasti jurinya ada sebagai pelatih dia, pasti juara. Jika di Kota Bekasi nggak pernah tampil kita, orang Jakarta bisa sampai ke internasional, ke ASEAN. Kita Kota Bekasi boro-boro, narinya nggak bisa. Begitu juga menggambar langit. Apakah langit harus berwarna biru? Tidak. Boleh berwarna hitam, Oranye. coklat, orange, Ungu. Orang merdeka kok sengaja merdeka belajar. Sekarang kan berubah. Sekarang lagi itu warnanya. Ya, bebas ngitungnya. Makanya salah. Makanya kita harus mengambil penilaian patinosidin. Tidak ada patinosidin mengatakan ini jelek, bagus gambarnya. Coba kita ambil. Ya, kita lihatin indikator tujuan pembelajaran ini sesuai. Nah, ini KKTP menggunakan rubrik. Tadi kan rubrik, Iya karena tuh. SPDP menggunakan deskripsi penilaian. Boleh. Sangat baik, cukup baik, perlu perbaikan. Sangat baik jika ada poinnya 1, 2, 3, 4. Baik 1, 2, 3. Cukup baik 1, 2. Perlu perbaikan cuma 1. Nomor 1, berani tampil. Nomor 1. Nomor 2, mengeluarkan suara kalau nyanyi. Nomor 3, menggunakan ekspresi. Nomor 4, bla bla bla. Kalau dia cuma sampai 3 poin kita nilai, ya baik. Dia cuma 2 poin, cukup baik. 1 poin cuma berani tampil, gak berani nangis, ya nilainya perlu perbaikan. Itu namanya melalui deskripsi. Rubrik. Yang tadi sama juga. Skala interval, kasih nilai 0 sampai 100 jika sebutkan timpal. Skala interval yang diolah dari rubrik. Oh, ini bisa nih. Sama. Oke. Nah, ini nanti kita lihat satu-satu. Deskripsi sudah memadai atau belum memadai, bebas deh kalimatnya, namanya merdeka. Ini dia. Ini kan komponennya. Ini yang pakai deskripsi, pakai ini ya, pakai yang lainnya gimana nih? Aduh, nah. Capai. Kita mendapat kunjungan dari SD Pendidikan 10 mana nih? Mulai berkembang, layak, cakap, dan mahir. Perunterpasi kurang baik, sangat baik. Wah, ini bebas nih, KKTP rubriknya bebas. Jadi Bapak Ibu kalimat-kalimat yang bagus ya. Nah, ini pedoman rubrik. Nanti bisa di-print sama Pak Nano, Bu Wadah, di bagian dari kegiatan. Nah, ini contohnya, isi laporannya, baru berkembang, layak, cakap, mahir. Akhirnya ini jadi ke rapot proyek. Ini jadi rapot proyek ini. Jadi bukan lagi kegiatan lainnya. Nah, kegiatan utama kita lihat lagi. Peserta didik biasa sudah menyampaikan dua-duanya, cakap atau mahir silakan. Bukan cukup ya, cakap. Cakep. Berkembang sesuai harapan. Ya. Jangan cibubur, Bu. Pupus. Ngebak batu kerjaan.
dengerin aja. Nah, ini nama interval. Aduh, bagus goyang-goyang Boleh mulu pakai pusing. angka, boleh pakai persen, bebas. Gue lagi nyender. Bisa ya. Pakai TP 66 sampai 85. Sini nih. Berarti ini sudah mencapai tujuan. Kita besok kita mulai buat kayak gini yuk. Kita buatin pelan-pelan. Apa sih itu Pak? Baca nanti. Dibagi pas ya baca. Udah dibagi di grup. Udah. Di grup ini belum. Saya baca. Belum Pak ini mah. Oh iya iya. Nah, saya kasih kamu. Ya, belum muncul interval diolah dari tadi. Diolah dari rubrik. Nah, ini kita semuanya bisa. Kalau nggak bisa, Wahyu. Skornya silakan. Nanti buat ininya. Kenapa makanya dengerin? Jangan nete aja. Jadi dia kaget kan dipanggil namanya. Oke, perhatikan sekolah penggerak tidak lagi mengizinkan dimulai dari C4, tidak lagi C1, C2, C3. Siapakah nama Presiden Republik Indonesia pertama sudah tidak boleh? Oh, berarti saat itu kan Nama siapakah? Anak kelas 1 nggak boleh. Apakah kamu kenal dengan Insinyur Soekarno? Enggak, enggak. Enggak, ya udah, banyak Pak yang nggak apa-apa. nggak kenal. Nggak boleh kan? Kelas Itu satu. bukan, itu C berapa? Apakah kamu kenal? C4. Pak. Saya nyari juga Sahrul. Ya, saya. Jadi dimulai dari C4. Kan Guru kalau membuat C1, C2, C3 masuk kembali ke sekolah reguler. Agama tuliskan. Jadi ayat ke-6 surat Al-Fatihah nggak boleh. Artinya dia cuma sampai ke C3 menghafal. Kan menghafal C3. Gimana kita balik? Kita kasih Suratnya. surat yang ke-4. Sambung ayat boleh. lanjutkan. Ya, lanjutkan. Potong aja. Pak, kan anaknya belum bisa baca Quran. Pakai bahasa Indonesia. Indonesia. Latin. Sambung ayat ke C4. Kan ngapalin deh. Ngapalin. Enggak apa. Iya, hafal-hafal ujung-ujungnya. Nah, itu yang harus kita lakukan. Saya ingin modul ajar. Modul ajar, jangan sampai ada yang salah. Ya. Mulai Mulai semester habis semester depan pastinya. Semester depan lah. Ini semester sebentar lagi, tapi pelan-pelan kita mulai izin Masuk. satu-satu. Jadi jangan dibuat tahun pelajaran sekarang lagi. Ini lagi laporan namanya kembar bahwa listrik di rumah udah diganti menjadi 3.500. Wih, Itu rumah atau perusahaan. Oke, nah Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan dengan modul ajar ini? Ibu menginventarisir dulu gambar-gambar yang sesuai dari internet cari. Jadi kan Bu Wada bisa kan memindahkan namanya, Bisa. kalau itu save image As. gambar ya. Iya. as. Taruh. Mm. Gampang jadinya. Jadi kita punya namanya Nanti kalau bank gambar. Nanti kalau nggak ada wifi tinggal nyomot. Iya, bank gambar. Picture ya, Iya. Silakan namanya. Kata Pak Sugi nyimpennya di FTP Pak biar nggak hilang. FTP-nya. Kalau saya copy image. Kopimas boleh. Silakan. Di mana bisa kita simpan? Di sininya. Buat lagi. Kamu kan baru sampai D. udah penuh? Enggak, D jadikan E. Bisa ke E? Dipartisi lagi Iya. tetap. E. Tambahin lagi, Boleh. Masukin bisa. Bisa nanti kita ajarin. Saya juga Bisa. Saya tambahin PE. Nambahin itunya, memori. Ini laptop masih sehat nih, alhamdulillah. Ya. Satu. Dari PPG. Ingat sekolah penggerak. Ingat nih sekolah penggerak. Ada jaminan dari pemerintah. Makanya jaminan selalu saya pegang. Kemarin saya tanyakan kembali ke teman-teman di kementerian terakhir saya. Pak, sekolah penggerak apa jaminannya? Bagi siapa? Bagi guru. Guru PNS diizinkan melanjutkan pendidikannya lebih tinggi satu tingkat. Datang ke SIM PKB. Tuh. Terlacak guru penggeraknya. Kedua, Pak, guru non PNS P3 sudah di tangan. Kita ini P3 udah di tangan nih. Tinggal waktunya dong. Sarul aja yang belum masuk. Sarul.
Sarul yang tes umum. Ayo Rul, semangat Rul. Tes umum. Ini semua ada. Artinya kita punya kesempatan. Semangat Pak Sarul. Kemarin saya sampaikan di Kota Bekasi ada satu kepala sekolah negeri yang belum mendapatkan sekolah penggerak. Dia itu penggerak. Tadinya dia kepala sekolah SD swasta penggerak Al-Irsyad angkatan kedua. Tapi karena sudah ada aturan baru tidak boleh ada DPK atau di perbantuan kerja, dia dipindahkan ke Bintara 6. Kan belum dapat dia sekolah penggeraknya. Dia harus nyari sekolah penggerak. Aturannya sekolah penggerak kepala sekolah tidak boleh dipindahkan kecuali dia naik jabatan. Tinggal nunggu aja siapa yang akan pindah. Bisa saja Pak Slamet pindah atau Bu Sadia yang pindah. Bu Sadia nggak mau pindah ke sini. Kecil. Atau ada sekolah baru Nggak ada sekolah baru. yang jadi sekolah penggerak angkatan 2, Sekolah Pak. penggerak angkatan kedua udah Terus terisi udah semuanya. tiga nggak ada. Angkatan keempat akan dibuka. Nah, Tiga saya belum. ingin guru-guru yang sudah berprestasi di sini jalan. Pasti ditanyakan. Seringkali saya suruh ngikut tuh guru-guru nih guru. Saya nggak pernah membedakan guru honor, guru TKK, guru GTK, guru PNS. Ayo ikut lomba guru prestasi. Enggak Pak, saya nggak ada fungsinya. Saya ditanyain dari PPG. Punya nggak sertifikat? Iya tanyain prestasinya apa. Besok ikut yang mau, gitu. Saya sebagai instruktur IKM punya sertifikatnya. Ada Bu Wardah, ada ini. Kemarin lupa Bu Baswati dimasukkan. Itu prestasi instruktur IKM. Karena orang mencari ini kasih kesempatan ternyata nggak bisa ditutup. Kemarin saya mau daftar yang ke Cina. Baru saya ngisi karena saya kesibukan isi materi kelupaan. Mau ke Cina saya juga nggak bisa bahasa Cina, dia mau ngomong apa semua. Pak, ajak aja si engkau samping. Oke. Jadi ada beberapa yang harus kita lakukan bersama-sama. Kedepannya yang tidak mendapatkan sertifikasi ada yang dulu namanya tunjangan SBY. Tetap 250.000. Pemerintah mengganti namanya dulu SBY sudah dilakukan SBY. Ufung ya Pak. Harus S1. Kemudian belum dapat, namanya diusulin dulu nggak dapat karena belum S1. Sekarang udah Bu. Belum risau. Oh, Roy. Belum. Yang dapat nanti yang non PNS ini semuanya dapat ini yang belum sertifikasi 250.000 per bulan. Kapan Pak usulinnya? Dari tadi saya suruh usulin, saya nggak tahu. Bu Wati nggak saya usulin, saya usulin Bu Wardah, Bu Romjah doang. Sama, hah? Pak Sugi. Mas Sugi baru masuk ini. Mas Sugi kemana? Oke, kemarin ada pertanyaan dari Bu Wati untuk Pak Sugi di mana tempatnya Pak? Guru kelas 1B. Karena Bu Romjah sama Pak Sugi sudah mendapatkan linearitas ijazah S1 PGSD ya, Bu Wati ya. Yeay. Jadi sama-sama. Ya. Terus ada hal lagi karena kelas pintar itu harus dikelola sekolah, kita mengembalikan kepada orang tua wali murid yang mengembalikan. Kan bayarnya 15.000 per bulan. Kita tuh daripada iniin sekolah, orang tua mau membayar per bulan. Jadinya orang tua yang ngelola. Kita nggak sekolah kelas pintar. Sehingga anggaran kelas pintar itu bisa kita jadikan bioskop. Ada masukan kemarin dari guru-guru. Pak, kalau di bawah banjir, di atas bioskop. Di sini banjir. Besok di sini kelas 1 di bawah. Kelas 2 di bawah. Jadi kelas 4 di sini. Ya, biar pada berenang sih teman. Ikan Kan saya pada serokin sama anaknya dia Pak. Anaknya dia yang suka nyerokin anak saya. Anak kamu sih apa bener itu. Anak saya berdua. Oke. Memang digoreng kami. Kita bersepakat. Yang pertama adalah kegiatan pembuatan modul ajar yang sesuai. Artinya yang sesuai Puyun Pak. kaidah penulisan, kaidah pembuatan modul ajar. Jadi jangan sampai buat modul ajar kayak buat RPP. Setiap sesi ada aja. Alat indra bisa 2 bulan. Berarti bisa ini 1 semester 3. Cuman 3 modul ajar buat 1 semester.
Ini benar ya Bu Wanda Benar. 3 ya? Benar. Buat satu semester Bu. Jadi gampang kan? Satu modul aja 28 halaman. Tinggal yang Bapak Ibu lakukan adalah tes awal. Modul ajar berpindah ke satu tema ke tema yang lain, lakukan tes awal. Tadi bentuk tes awalnya bisa bentuk seperti ini ya, lihat di mana ya Bu Wanda. Iya, Pak. RPP berdiferensi, contohnya RPP berdiferensi karena melihat perbedaan peserta didik yang ada di kelas. Jadi, kedua, tugas-tugasnya tidak melulu sama. Contoh yang paling gampang kemarin Bu Ayu, Miss Ayu di kelasnya Pak Sari deh, apa kelas Bu Yun kemarin Bu Ayu? Kelasnya Pak Sari, tugas anak itu berbeda-beda. Ada yang pertama perpustakaan, ada yang sekolah, di beda-beda itu berdiferensi. Nah kemarin baru ngeliat Bu Ayu yang tugasnya beda-beda. Bu Pupus juga udah beda. Mas Arif juga udah beda, Pak. Tembereng kemarin. Diskusinya beda, tapi soalnya sama. Soalnya Diskusi beda. yang beda. Diskusi wajib berbeda, soalnya juga wajib berbeda Pak ya. Soalnya. Nah remedial pengayaan gitu juga. Remedial pengayaan tidak melulu berupa pertanyaan-pertanyaan berstruktur. Artinya bisa penugasan, bisa menonton video. Pas hari ini terakhir sekali hari kelas 4 Bu Wanda menyiapkan anak-anak karena Bu Marwah akan berkunjung di hari Senin. Hari Senin kita memakai baju yang dulu kita belikan itu ya. Abu-abu. Abu-abu. Muat gak? Masih muat? Masih. Ya masih baju abu-abu. Dan kalau yang laki-laki pakai Anak kelas 4. jaket ini ya. Anak kelas 4 suruh ngapain, Pak? Hah? Nyanyi. Kelas 4 nyanyi yang itu kan lagu apa? Yang Belajar Pancasila. Belajar Pancasila menyambut kesini tarik udah dibilangin pada no. Kita Buari mana Buari? Pancasila. Iya, kelas 3 ya. Kelas 3 dibilangin ya. Nanti biaya baju narinya mana no. Oke. Kelas yang lain kita akan di sini. Saya sudah administrasinya sudah lengkap karena pemeriksaannya ada 4, 5 dengan Bu Marwah. Anggaran yang kita keluarkan banyak karena tidak bisa dimasukkan ke dalam penilaian. Bapak Ibu saya yakin belum menulis administrasi, saya yakin. Yakin lah. Saya yakin. Bapak jujur banget kalau ngomong benar Bapak ya. Yakin, saya sudah yakin aja. Saya makanya besok saya merem aja kalau diperiksa saya pura-pura diam aja. Enggak. Nanti saya kemarin berunding sama Pak Haji, yang mau tidak mau, suka tidak suka, ya kita wajib. Guru kita jangan sampai kita malu pas sekolahnya ini malu. Gimana caranya? Ya pasti ada di sini, ada misi. Sudah saya atur strateginya berdasarkan petunjuk Bu Pengawas Cantik. Asal bisa ingat beli buah sini ya. Yang buah itu jadi yang anak. Yang Buatnya baru bangun nih kayaknya. yang sini jadi Cantik, anak. kenapa enggak? Yang sana anak jadi. Ini dan Buat Senin anak jadi Salah kan. ya ini. Oh iya, udah jadi. Ini tolong dinilai. Kasih mana nanti yang kita jadwal juga ya, Bu nilai. Besok. Ya ini Bapak bisa pesan ya. Lagi minjemnya. Checklist. Kasih nama. Nanti besok ngisi lagi. right now. Oh, dibuat lagi nih. Berapa? Iya. Pak geraknya apa gerakan buat? Oh mesti dibaca ya, capek. Apa nih? Nah, itu ada pengisian. Jadi sama. Oh, ini mah 2 Iya ini. Jadi hasil penilaian ini adalah penilaian kepada kepala sekolah, ada melalui guru, ada melalui komite. Nanti dihitung kepala sekolah bisa berputar. Yang sudah pasti berputar Jatiluhur itu Bu Endrawati, Bu Nung Maisaro. Ini apa tinggal itu aja? Enggak apa-apa, Bu. Nih, Bu. Biru enggak? Nih Bu Yuni, Bu Ayu nih, udah nih. Ini boleh. Ada light biru. Di checklist apa nih? I like black. Udah checklist. Saya mau diapain ini? Ini gaya banget dibaca. Saya baca dulu, Pak ya. Besok jangan lupa jam 1 ada kegiatan dengan Pak Haji Supianto. Pak Haji Supianto biasanya ngabsenin. Pak, besok ada pikon. Ada? Ada besok. Ya nggak apa-apa, pikon-pikon. Kan jam 1 berapa pikonnya? Jam 2. Belum kan? Kan jam 1-nya masih bisa. Masih bisa masih bisa. Peran memangku kepentingan di sekolah. Besok kita yang diundang RT, RW,
kelurahan. Saya lupa ngundang itu Pak. Itu apa? Dokter, puskesmas saya lupa. Jadi kegiatan dulu saya harus ngundang itu. Ada apa saya nomor teleponnya Iya. Bapak? Hah? Ada saya nomor teleponnya Ya, Bapak? nanti di itu nih ya. Bapak yang ngomong tapi. Pak Haji Tohir yang ngomong. Oke, Bapak Ibu ada pertanyaan untuk pembuatan Bu Dokter. modul aja kepala perusahaan Puskesmas Jatimekar. Jatimekar itu heran. Kalau di sekolah lain anaknya nangis kalau mau disuntik, orang tuanya yang dorong-dorong. Di sekolah sini anaknya berani, orang tuanya nggak boleh. Nah, itu tuh yang aneh gitu. Jadi aneh di sini kelas 1 kemarin. Bagi dia dengarnya dari Pak Haji, begitu Pak Haji ya? Iya. Katanya. Anaknya mau disuntik, orangnya nggak mau ibunya nggak boleh nyuntik karena dapat berita-berita yang kurang menyenangkan. Bias ini nanti ini. Beda-beda, oke? Tapi iya Pak, bisa suntik terakhir itu booster kemas mulu. Ya dia lemes lagi, mau nikah. Itu Bukan kali, saya kirim dulu nih. siap baca soalnya. Udah Pak ini? Aku udah baca. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Percaya wabarakatuh. kata Pak Haji, saya sering kali kemarin Foto di sini, ucap. Pak. Oh, ini foto. Foto. bersama. Ayo. Bapak di situ foto. Foto gitu ya. Ih, Arul nakal Ini Pak Isan kemana Pak Isan? Cuci bubur ya. Oke, sudah ya Pak? Oke, terima kasih Bu. Cuci bubur lagi Saya mau ngomong sama Bu Ada. Bu Ada